Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Wah guys, menyelam ya guys. Wah, terlihat asik. Tapi hati-hati guys, kita harus belajar ilmu alam tentang ini guys, air laut guys. Hari ini kita akan mempelajarinya. Nah guys, lihat gelembung ini. Kenapa awalnya dia volumenya kecil, lalu tambah ke atas volumenya tambah besar ya guys. Mengapa demikian? Oke guys, simak video ini untuk mendapatkan analisa-analisa yang tajam, setajam silet guys. Oke guys, ini awalnya gini guys. Ada dua ilmu dasar alam yang harus dimiliki oleh setiap penyelam. Yang pertama adalah fluida atau di sini adalah air laut itu akan menekan ke segala arah semua benda yang ada di dalamnya. Ini guys, yang penyelam ini rasakan, dia ditekan oleh fluida atau air laut dari segala arah. Nah, termasuk yang di sini, termasuk gelembung-gelembung ini guys. Ilmu kedua yaitu semakin dalam, lihat guys bedanya, ini adalah penyelam dengan kedalaman yang lebih besar daripada ini. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Nah, ini ada gaya tekan guys ya, saya wakilkan dengan F gitu ya. F adalah gaya yang disebabkan oleh tekanan dari fluida ini. Perhatikan ini guys, ini kecil, gaya tekannya kecil, semakin ke dalam semakin besar gaya tekannya. Ini paling besar dan tentu saja dasar ini paling besar guys. Nah, begitu juga dengan orang-orang ini guys, penyelam-penyelam ini, maka dia yang di sini penyelam yang lebih dalam ini tertekan lebih dalam guys, lebih besar guys. Tekanan yang dia rasakan ya, gaya tekannya itu lebih besar guys daripada yang atas ini. Nah, demikian juga dengan ini guys, gelembung udara. Kenapa volumenya pertama kecil? Karena dia lebih dalam, tentu saja. Karena dia lebih dalam, gaya tekan dari fluida untuk gelembung yang pertama ini maka besar banget guys, karena dia paling dalam. Karena itu volumenya mengecil, volume gelembung mengecil. Tambah ke atas guys, tambah ke atas ini, maka tekanan, daya tekan dari fluida ini semakin berkurang. Lihat guys, di sini segini panjangnya, segini besarnya gitu ya guys ya. Diwakilkan oleh anak panah ini. Tapi ketika ke atas, maka gaya tekannya semakin berkurang, gaya tekan dari fluida kepada gelembung. Akibatnya, gelembung udara berkembang volumenya. Semakin ke atas, semakin besar. Dan bluk nanti pecah di atas ini guys. Itu artinya udara yang di dalam gelembung keluar. Nah, ini guys. Ternyata dua ilmu dasar tadi itu, ini bisa menjelaskan hal yang sungguh luar biasa. Ini hewan dengan massa yang nggak tanggung-tanggung nih guys, bisa puluhan ton, bahkan bisa ratusan ton. Kenapa bisa mengapung, melayang, dan tenggelam? Ini keren ini. Dan kenapa dia nggak capek ya? Karena dia ratusan ton. Kita aja yang berapa ini? 70, 80, bahkan 100 kayak saya, capek guys kalau jalan sebentar aja. Kalau dia menyusuri air laut dengan daya jelajah yang tinggi. Mari perhatikan guys. Di bagian bawah ini, air laut menekan dengan gaya tekan yang lebih besar daripada yang atas guys. Ini adalah net atau total dari gaya tekan dari sisi atas. Sedangkan gaya tekan dari sisi bawah ini F1. Sedangkan yang atas F2. Nah, ketika di sini net atau total dari F1, total yang bawah ini dikurangkan bagian yang atas, maka ketemu yang disebut dengan gaya apung guys. Gaya apung ini arahnya ke atas karena bagian bawah besar, bagian ke atas yang menuju ke bawah, arah ke bawah ini kecil. Jadi selalu gaya apung ini ke atas ini arahnya ke atas. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kalau kita mengangkat batu dari dasar sungai atau laut, maka lebih terasa ringan guys. Kenapa? Karena ada gaya apung ke atas, tambah tangan kita. Nah, ini gaya apung. Nah, ketika
ikan paus ini ya memiliki massa yang besar itu ya, ratusan ton tadi itu bisa ratusan ton, maka perhatikan ini, itu adalah gaya beratnya dia. Nah, gaya apung dikurangi gaya berat, maka jika ini gaya apung dikurangi gaya berat sama dengan 0, maka dia akan melayang guys di tengah sini guys. Berarti ketika ikan paus yang masanya besar ini bertraveling ke seluruh dunia menyusuri air laut, dia tidak akan bisa tidak pernah ya guys ya, capek karena tertopang guys, karena dia gaya netnya adalah 0, tertopang oleh gaya apung. Luar biasa. Wah, oke guys. Nah, kalau dia ingin mengapung di atas, dia ingin ke atas begini, maka sederhana sekali nih guys. Maka apa guys? Ini air yang ada di dalam tubuhnya dikeluarkan saja, sehingga gaya beratnya semakin berkurang. Jika gaya berat ini semakin berkurang karena massa air yang dikeluarkan oleh ikan paus, maka gaya apung yang nilainya konstan ini konstan guys, karena nilai gaya apung itu ketebalan dia guys, selisih ini guys, F1 dikurangi dengan F2 itu gaya apung. Karena itu ketika dia ingin mengapung ke atas, maka air yang dalam tubuhnya dikeluarkan, maka M ini masanya berkurang, akibatnya W juga berkurang. Karena itu gaya apung yang sifatnya kontinu atau konstan ini lebih besar daripada W, karena itu dia akan mengapung di atas. Kalau dia ingin melayang tadi guys, maka kandungan air harus sama guys. Di sini ya harus sama antara W dan gaya apung. Jika dia ingin tenggelam, dia tinggal masukin air aja ke dalam tubuh dia sebanyak mungkin, sehingga menyebabkan gaya apung ini lebih kecil dan W gaya beratnya lebih besar. Karena itu dia akan tenggelam. Teknik ini guys digunakan oleh submarine atau kapal selam. Lihat guys, sistem tangki air dan mesin penyedot atau mesin semprot ya guys ya. Ini kapasitas gede guys, karena di sini juga ada tekanan air laut ya guys. Maka dia harus melawan tekanan itu. Maka mesin semprotnya juga harus besar. Kalau dia ingin melayang begini, maka massa air yang di massa total kapal laut, kapal selam ditambah massa air yang dimasukkan ke dalam tangki utama ini, maka mempunyai komponen W berat yang besarnya sama dengan gaya apung, sehingga dia akan melayang. Ini. Jadi komponen utamanya adalah ini guys. Jika dia ingin mengapung, maka ini air yang ada di dalam lambungnya dia disemprot keluar guys. Karena itu mesin ini harus besar kapasitasnya, kapasitas semprotnya guys. Ketika dia keluarkan air, maka apa yang terjadi? Masanya turun, W-nya beratnya juga turun, dan gaya apungnya yang konstan karena kedalaman atas dan kedalaman bawah ini, maka dia menyebabkan kapal laut akan mengapung. Kalau dia ingin tenggelam, maka lubang di bawah ini dibuka, lalu air akan masuk ke tangki, sehingga massa kapal selam menjadi lebih besar, menyebabkan W beratnya besar, ini W lebih besar daripada gaya apung, kapal selam akan tenggelam. Gitu guys. Nah, kalau ini hanya mesin aja putar untuk mendorong kapal selam ini maju ke depan atau mundur guys. Kalau diputar ke kanan dia akan maju ke depan, diputar ke kiri dia akan mundur guys. Oke, itu adalah analisa yang sungguh luar biasa ya guys ya. Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu indahnya, dan kita harus banyak belajar tentang alam ini agar kita banyak bersyukur. Saya akhiri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.